Namun, begitu keberatan keluar, alis perak Bai Wuji sedikit mengerut, dan niat membunuh muncul di mata hitam dan putihnya. Apakah Patriark menganggap Linglong tidak cukup memenuhi syarat? Dalam hal kekuatan, Linglong mengalahkan rekan-rekannya, dan bahkan beberapa tetua klan saya bukanlah lawan Linglong. Dalam hal bakat, Linglong telah saya kembangkan sejak kecil, jauh lebih baik daripada rekan-rekannya. Ada hening sejenak di puncak gunung salju, tapi Bai Chang benar-benar mengertakkan gigi dan berkata, Bai Wuji, kamu tidak bertanggung jawab atas posisi kepala keluarga. Bagaimanapun, Bai Wuji memiliki dukungan, dan Bai Chang tidak lemah. Dan ketika suaranya berakhir, alam kaisar berjubah abu-abu yang kuat dari klan Xiawang juga membuat suara parau. Orang tua itu juga merasa bahwa menyerahkan posisi kepala keluarga kepada Bai Linglong sedikit kurang pertimbangan. Namun, Bai Wuji menahan punggungnya dengan tangannya dan melihat ke segala arah, seolah-olah dia sudah menduga bahwa akan menjadi seperti ini. Jika demikian, maka saya tidak punya pilihan selain merekomendasikan diri saya sendiri. Saya pikir jika saya memimpin klan Bais pasti akan terus maju. Tapi tidak heran, Bai Chang berdiri lagi untuk menentang. Bai Wuji, bagaimana kamu bisa seperti ini? Ya, saya juga berpikir bahwa klan Bais bisa berkembang di tangan saya. Tampaknya Bai Wuji sendiri tidak dapat mengalahkan 6 wakil kepala keluarga lainnya. Tetapi dapat dilihat bahwa Bai Chang masih sangat takut pada yang pertama. Setelah pertengkaran, ketujuh wakil bapak bangsa semuanya bertarung satu sama lain, dan mereka tidak punya pilihan selain menyerah. Adegan ini membuat mata Hua Jingnan berbinar. Semuanya, posisi patriark ditentukan oleh Patriark Shou Qiong, bukan dari keluargamu. Perselisihan itu baik-baik saja, bahkan Hua Jingnan berharap orang-orang ini akan menghancurkan darah. Tetapi satu persatu, di bawah kepemimpinan mereka, klan Bais dapat dipulihkan kekejayaan, yang membuatnya merasa sakit. Namun, teguran marah ini juga menyebabkan 7 wakil kepala keluarga pulih. Ini adalah urusan mereka untuk memperjuangkan mereka, tetapi posisi kepala keluarga jelas tidak bisa menjadi Bai Shou Qiong. Ngua, bahkan jika kamu dan klan Bais adalah saudara, mereka juga kerabat, dan kerabat, bagaimanapun juga, mereka dipisahkan oleh satu lapisan. Dan kita, tetapi klan Bais, dalam hal hubungan, jangan bicara terlalu banyak. Bai Wuji berkata dengan dingin, ya, urusan keluarga bukanlah urusanmu. Aku menyarankanmu untuk menyelesaikan urusan klan Huaxu dulu, dan kemudian menjadi lebih usil. Gang Beng. Hua Jingnan mengepalkan tinjunya dengan erat, dan pada saat ini, Bai Shou Qiong sangat sedih. Tapi Bai Wuji mengambil kesempatan itu untuk berkata dengan acuh tak acuh, melihat penampilan patriark, sepertinya sangat memalukan. Dan karena kalian semua merasa bahwa klan Bais dapat dihidupkan kembali, maka posisi patriark harus lebih tinggi, dan mereka yang dapat menempatinya. Wajah Bai Shou Qiong tiba-tiba berubah, dan dia juga tahu bahwa, pada kenyataannya, bukanlah dia yang memiliki keputusan terakhir kepada siapa posisi patriark itu diberikan. Bahkan jika itu diserahkan kepada Bai Wuji, itu tidak bisa menjadi kata-katanya. Lagi pula, jika Anda ingin mempertahankan posisi patriark, Anda harus berjuang. Terlepas dari cara bertempurnya, Bai Shou Qiong merasa tidak berdaya karena kedatangan 7 wakil patriark yang mengancam ini. Perebutan posisi patriark juga terbagi dalam beberapa level, tentunya harus menjadi pertarungan antar rekan. Misalnya, jika dia ingin melawan, dia bisa melawan 7 wakil kepala keluarga. Tapi melihat sekeliling, 7 wakil kepala keluarga adalah raksasa kaisar. Dan dia Bai Shou Qiong hanya mampu menembus kaisar. Telapak tangan itu hampir memotong jalan masa depannya untuk mencari kebenaran. Tentu saja, sebagai kepala klan Bais, dia adalah garis terakhir dari warisan klan ortodoks Bais, dan mampu menangani orang-orang ini selama bertahun-tahun bukan hanya tentang menyelesaikan sesuatu. Setidaknya, dia masih memiliki sedikit darah di puncak gunung yang tertutup salju di Bai Shou Qiong, melindungi kemampuan klan Bais. Namun, orang-orang ini juga bukan hanya raksasa kaisar dari klan Bais. Mereka juga memiliki pendukung hebat di belakang mereka, dan mereka harus mengatakan bahwa pendukung mereka tidak memberi mereka harta apapun untuk membantu mereka memenangkan posisi patriark Bais. Shou Qiong tidak percaya. Ini adalah kontes antara patriarknya dan 7 wakil kepala keluarga. Tentu saja, kamu juga bisa meminta sesama Dao untuk datang dan membantumu saat kamu sedang bertempur. Namun, Bai Shou Qiong memperhatikan beberapa sosok di sekitarnya. Satu-satunya yang benar-benar bisa membantunya mungkin adalah Hua Jingnan dan 2 tetua umat manusia. Tentu saja, ada juga beberapa sesama penganut Tao yang merindukan cinta lama klan Bais saat ini, dan bukan tidak mungkin bagi mereka untuk mengambil tindakan. Namun, semua Taois ini memiliki rasnya sendiri, dan mereka semua adalah raksasa dari rasnya masing-masing, dan Bai Shou Qiong tidak ingin melibatkan mereka. Adapun Ke Tiangxuan, hal yang sama berlaku untuk Bai Shou Qiong, terutama setelah mengetahui apa yang telah dilakukan Kaisar Ke selama bertahun-tahun, dan setelah kekacauan Qin Yichen di alam surga Kaisar. Dia tidak mau membiarkan klan Kaisar Ke menjadi terlalu terlibat dalam perselisihan pada tahap ini.
Sebaliknya, 7 wakil bapak bangsa ini. Ada iblis besar penyihir leluhur dari istana iblis kuno, Kaisar Klan Xiawang, Kaisar Jiuli, murid leluhur hitam, dan kekuatan surgawi seperti Wei Yang Tianfei. Bahkan jika mereka mengundang sesama Daoi satu sama lain, mereka takut mereka bukan lawan. Dan ini adalah bentrokan leluhur mereka. Posisi patriark bisa diturunkan, bisa dikatakan diwarisi oleh generasi yang sama, atau bisa juga diturunkan kepada Rising Star. Namun pada analisis terakhir perlu diperebutkan. Adapun para tetua dan bahkan pilar tingkat menengah di tingkat berikutnya. Bai Shouqiong memandang sesepuh yang telah maju dan mundur bersamanya sepanjang hidupnya, tetapi bahkan bukan seorang kaisar. Dia tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya, hatinya sedih. Melihat kembali ke lengan kiri dan kanan 7 wakil leluhur, meskipun Baio, yang menjaga pavilion Dao Tibet, sangat marah dengan Qin Yichen dan mengorbankan 2 labu Luya. Hidup atau mati tidak diketahui, tetapi dia tidak datang ke upacara pemujaan leluhur. Bahkan jika dia masih hidup, juga terluka parah. Namun, klan Bais hari ini jelas lebih dari 1 Baio. Dalam perjuangan di tingkat yang lebih tua, mereka tidak memiliki peluang untuk menang. Pada akhirnya yang tersisa hanya generasi muda. Memikirkan hal ini, Bai Shouqiong tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Bai Linglong, hanya untuk melihat bahwa ketidakpeduliannya masih ada, dan semburan niat membunuh muncul di mata Dewa Putih dan Birunya. Bai Shouqiong sangat jelas tentang kekuatan Bai Linglong. Meskipun Bai Wuji sangat ingin merebut tahta, dia memang benar. Bai Linglong berkata bahwa dia adalah orang pertama dari klan Bais di era ini, yang tidak berlebihan. Bahkan Bai Shouqiong menyaksikan Bai Linglong tumbuh, dan dia lebih tahu asal-usul Bai Linglong. Lihatlah ketiga muridnya, terikat satu sama lain, mungkin mereka masih bisa saling berhubungan. Namun, ada lebih dari 1 Bai Linglong dalam nadi Bai Wuji. Meskipun di bawah cahaya Bai Linglong, orang-orang muda lainnya dari garis Bai Wuji tampak terhalang, tetapi sebagai perbandingan. Belum lagi apapun, sumber daya yang dapat diberikan oleh 7 wakil kepala keluarga ini kepada generasi muda tidak sebanding dengan denyut nadi mereka yang biasa. Tentunya, generasi muda juga bisa meminta bantuan sesama Daoi. Pada saat itu, Bai Wuji memandang Qin Yichen. Dia mendengar tentang keberanian Jenderal Pedang Sihir ini di Kaisar Surga Alam selama bertahun-tahun, dan dia tahu tanggung jawab berat yang dipikulnya. Namun, dibandingkan dengan Bai Linglong, jika tubuh bawaan Yichen dan tubuh yang diperoleh adalah satu, dan dia bisa meledakkan kekuatan naga sejati tanpa alasan, mungkin dia bisa melawan Bai Linglong. Tapi sekarang, meskipun Konggu dan Feng Jiuman juga ada di sini, Feng Jiu manusia juga bukan orang yang lemah. Tapi jangan lupa minta tolong kepada sesama Taois. Ketujuh wakil bapak leluhur ini akan melakukan hal yang sama,